Baik saudara, yuk kita langsung masuk firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendapat mimpi dari Tuhan, di mana Tuhan saya mendapat mimpi jarang sekali. Saya ini suka gampang tidur, jadi habis tidur saya nyenyak sekali dan jarang sekali mimpi. Tapi beberapa hari lalu saya mimpi Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana saya bertemu dengan orang. Lalu Tuhan seperti menunjukkan sebuah puzzle gitu ya. Puzzle itu seperti potongan-potongan begitu. Dan Tuhan bilang orang ini potongan puzzle-nya kurang gambar ini. Lalu saya ambil di tangan saya dan saya tempel di situ. Dan jadilah sebuah gambar. Dan seperti Tuhan tersenyum. Lalu ketemu orang B. Tuhan bilang orang ini puzzle-nya kurang di sini. Saya ambil gambar yang warnanya lain. Saya tempel di situ dan seakan-akan Tuhan tersenyum dan orang ini dipulihkan. Apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Dan saya dengar kata-kata Roh Kudus berkata, ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Lalu saya buka firman Tuhan waktu pagi-pagi hari itu sekitar jam 3 dan saya bilang, saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saudara tahu, saya buka pertama Alkitab langsung keluar Lukas 15. Ayat 1-4. Lukas 15 ayat 1-4 bercerita tentang 3 perumpamaan. Tentang sesuatu yang hilang. 3 perumpamaan. Mari kita baca yuk. Kita baca ayat pertama sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ini perumpamaan pertama ya saudara. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Oke. Para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang kurang disukai di zaman Tuhan Yesus. Zaman sekarang ya orang pemungut cukai ini adalah orang-orang pajak. Kenapa para pemungut cukai ini kurang disukai? Karena mereka ini adalah orang-orang Israel. Lalu mereka kumpulkan ayam, kumpulkan domba, diambil semua sebagian, uang, tanah dan sebagian diambil semua sebagian. Lalu mereka bilang ini harus bayar pajak kepada Romawi. Begitu. Tapi pada ujungnya sebenarnya enggak semuanya dikasih ke Romawi. Itu dipakai untuk alat politik mereka supaya mereka dapat kedudukan. Dan sebagian daripada ayam, kerbau, sapi, domba, uang itu masuk ke kantong sendiri. Jadi pemungut cukai ini kaya-kaya seperti Sakeus ya, dan beberapa orang yang lain itu kaya-kaya. Dan rupanya 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama. Ya. Dulu mungkin belum ada Rubicon. Sekarang sudah pakai Rubicon, begitu ya. Jadi mirip begitu. Karena itu mereka kurang disukai. Dan dikatakan di ayat pertama, mereka berkumpul dengan orang-orang berdosa. Tetapi uniknya bahwa orang-orang berdosa ini tertarik untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak tertarik untuk dekat kepada pemimpin agama dan orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Tapi mereka lebih suka duduk dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini gak menghakimi. Tidak menghakimi. Yuk kita lanjutkan. Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor, tidak meninggalkannya 99 dan pergi mencari yang sesat sampai menemukannya. Lalu ayat selanjutnya, saya baca buat saudara-saudara lihat di layar. Dan kalau ia menemukan 1 ekor domba, ia meletakkan di bahunya dengan gembira. Saudara lihat gambar di layar ini, seorang gembala memandu seekor domba. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata mereka, ayo kita pesta yuk, bersuka cita sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita besar di surga karena 1 orang berdosa bertobat
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saya garis bawahi, satu orang bertobat lebih baik daripada 99 orang yang berasa, saya ganti, sok suci. Wow. Satu orang berkata, saya salah Tuhan, ampuni saya mau bertobat. Lebih baik daripada 99 orang yang berkata, aku orang Kristen. Saudara lihat ayatnya? Ayatnya ini menegur kita semua. Jadi dia ketemu satu ekor domba dan dia pesta. Dia masuk ke kamar, dia puter lagu Blackpink. How you like that? Gitu ya. Dan mereka pesta bersama para gembala dan yang lain. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus cerita lagi, melanjutkan. Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan mana yang punya 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita. Perhatikan ayat ini. Dia menyalakan pelita, menyapu rumah, disapu. Dan dengan cermat mencarinya sampai bertemu. Mencari yang hilang. Dan kalau ia menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya. Hei, aku ketemu dirham. Dirham itu bahasa aslinya adalah koin perak, ya, koin perak. 10 buah koin perak. Nah, kalau saudara lihat di gambar ini adalah yang dimaksud dengan dirham. Biasanya sampai tradisi Yahudi saat itu sampai hari ini di Timur Tengah, biasa perempuan itu kalau mau nikah dikasih perhiasan. Perhiasan itu dikasih uang, diikat sama uang kurang lebih 10 menandakan kesempurnaan. Lalu diikatkan di kepala. Saudara lihat gambar di atasnya, perempuan itu ada koin-koinnya semua kan. Tujuannya apa? Supaya ini pengantin bawa keberuntungan. Ya. Jadi sampai sekarang mirip-mirip ya. Jadi kalau di Chinese ada dikasih angpau. Dari zaman dulu ternyata mereka berharap adanya uang itu supaya membawa keberuntungan. Nah, kalau satu koin hilang, dia akan cari rupa dengan sedemikian rupa. Begitu ketemu, dia masuk kamar lagi, dan panggil semua tetangganya, mari kita pesta. Dan mereka berpesta, putar lagu lagi. Tidak sampai di situ, Tuhan cerita lagi. Ada seorang punya 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan foya-foya. Lalu selanjutnya, maka terakhirnya saudara tahu cerita ini, si bungsu pergi ke negara sebelah. Dia menghabiskan dengan pelacur-pelacur, berfoya-foya, lalu sampai miskin melarat. Dia mau makan makanan babi, lalu dia ingat, dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Baik, 3 cerita, 3 kesamaan. Ada yang hilang, saudara lihat di kiri, lost. Ada yang found, ditemukan. Lalu pesta. Jadi orang Kristen boleh pesta? Boleh. Ada di ayatnya. Saya tunggu undangan saudara. Saya ahli doa makan saudara. Boleh pesta? Boleh. Pesta makan itu artinya bersyukur. Ya. Lalu kita lihat ada 3 di tempat ini. Gembala dan domba. Gembala mencari dombanya yang hilang 1. Lalu berikutnya seorang ibu-ibu atau emak-emak mencari uangnya. Lihat saudara,
betapa hebatnya perumpamaan ini. Saya tahu kalau istri saya uangnya kurang dia cari. Bahaya saudara. Jadi memang emak-emak itu sama uang dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini sangat melekat mereka. Betul ya. Jadi Tuhan kasih perumpamaan sangat tepat. Emak-emak sama duit. Gembala sama domba. Dan yang terakhir bapak sama anak. Ada 3 poin, langsung saja. Poin pertama. Perspektif daripada orang berdosa dan para pemungut cukai ini. Orang berdosa dan Yesus. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang berdosa dan Yesus. Yang pertama, cuma 3 poin. Lalu kita bisa pulang. Yang pertama, ayo saya undang teman-teman. Baik, yang poin pertama, orang berdosa dan Yesus. Lihat baik-baik, ini yang terjadi. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Seperti biasa saya selalu jadi peran yang baik. Di sini saya jadi Yesus dan mereka selalu jadi antagonis. Dari dulu, dari gereja ya, nggak apa-apa ya. Kayak air mata mulai mengalir ya. Kapan selalu menjadi antagonis. Oke. Yesus duduk dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Betul kan? Adegannya begini tadi. Mereka duduk bersama dan lagi makan. Lalu datanglah, coba maju ke depan. Datanglah 2 orang, yakni ayo maju. Orang Farisi dan ahli Taurat. Ini artinya orang Farisi itu orang-orang gereja, orang-orang Kristen yang sudah mengerti firman, ahli-ahli Taurat, pengajar-pengajar Alkitab. Pokoknya semua yang tahu firman semua ini mereka. Salah satunya mungkin jemaat JCC, dua-duanya jemaat JCC Jantung, ya. Dua-dua. Nah, waktu Yesus makan dengan orang berdosa ini, mereka cerita semua. Yesus juga bercerita. Tiba-tiba mereka menuding itu orang berdosa. Ayo silakan dituding. Ya, tuding. Oke. Terus begini. Itu anaknya kemarin baru apa? Pukul ya, tendang-tendang orang ya. Terus wah dia pendosa sekali. Dia ambil ada rekeningnya loh. 400 berapa miliar. Terus yang orang berdosa itu baju hijaunya itu dari mana? Dari Itali loh. Jadi mereka berdua menunjuk orang berdosa tanpa berhenti. Lihat baik-baik. Apakah Yesus ikut nunjuk? Tidak. Yesus, saudara lihat di layar ini. Yesus cerita 3 perumpamaan. Betul ya? Waktu dia menghadapi tunjukan itu dia cerita 3. Ada gembala punya 100. 1 hilang. Gembala itu datang dan mencari dombanya. Gembala itu datang mencari dombanya. Gembala tidak kirim kurir, gembala tidak kirim utusan atau wakilnya untuk mengambil dombanya, tetapi gembala sendiri. Aku turun dari surga untuk kita semua. Itu yang pertama. Gembala dan domba. Lalu dia push harder, Tuhan push lagi lebih dalam, dia bilang, tahu enggak, ada ibu-ibu emak-emak sama uang. Uangnya hilang 1. Kenapa dia bilang uang? Karena uang itu punya value, betul ya? Karena uang itu punya harga. Jadi dia bilang, kamu seberdosa segagalnya kamu, gagal-gagalnya kalian berdua, kalian itu punya harga di hadapan Allah. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Kalian berdua ini punya harga. Seperti emak dan uangnya pasti dicari. Kamu aku cari. Ini lucu ya. Coba. Lucu banget. Ini jaketnya jaket krokodil. Ya. Sampai sini sudah menangkap. Apa yang terjadi bagi 2 orang ini? Mereka tidak tertuduh tetapi terangkat hatinya. Betul kan? Hatinya luar biasa. Tetapi Tuhan tidak stop di 2 ini. Dia push lagi lebih harder. Lebih dalam lagi dia berkata, ada bapak dan anak. Anaknya 1 hilang. Dia tunggu, dia cari. Aku bapakmu nak. Aku bapakmu. Itu hatinya mereka bagaimana? Kalau saudara digituin bagaimana? Hatinya
terangkat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan ya. Luar biasa ya. Nah, yang menarik di sini, kasihan ya mereka dari tadi nunjuk saudara. Ya, mereka dari tadi nunjuk. Nah saudara, memang aku sengaja lama sih. Ya, kurang harus begini loh tunjuknya, harus begitu terus ya. Ya tunjuk. Nah, apa sampai lupa? Lihat baik-baik. Ini ya. Gembala dan domba. Dombanya hilang, gembala cari tidak? Mencari ya. Dia cari sampai ke jurang-jurang dia cari. Emak sama uang. Emaknya cari enggak? Dia datang jemput, dia cari, dia bongkar, dia semua, dia nyalakan pelita, dia sapu, dia cari semua. Tetapi bapak dan anak, bapaknya cari enggak? Tidak dicari. Kenapa? Dia tunggu anaknya yang mau balik. Hebat ya. Apa yang mau dia sampaikan di sini? Hey, Mario. Mario. Sorry. Aku tunggu kalian mau bertobat. Enggak bertobat, enggak apa-apa. Karena pertobatan itu harus dari hati, bukan dipaksa. Hebat enggak Tuhan itu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Hebat sekali. Aku tunggu. Dan saat hati kalian sedikit saja mau berbalik, aku akan berlari mendapatkanmu dan memelukmu kembali. Wow. Hati mereka terangkat. Pasti habis ini mereka bilang, saudara ingat Sakeus? Aku lepaskan semuanya Tuhan. Aku ikut Tuhan. Harusnya kita meniru Tuhan Yesus. Jangan kayak 2 jemaat JCC di jantung ini. Luar biasa ya. Sampai sini saudara nangkep. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you ya. Thank you. Oke, kita lanjut ya. 2 poin dan kita selesai. Saya cuma sisa waktu 10 menit. Yang kedua adalah perseverance. Ayo kita belajar bahasa Inggris yang bagus hari ini. 1, 2, 3. Perseverance. Ya. Perseverance ini adalah bahasa yang mulai didengung-dengungkan oleh banyak anak muda sekarang, banyak dikumandangkan oleh orang-orang barat dan manajemen-manajemen besar. Yang artinya adalah kegigihan atau keuletan dalam mencapai sesuatu. Kita belajar dari 2 cerita di atas tentang gembala yang mencari domba. Domba itu dia tersesat, dia mungkin masuk ke jurang, dia ada di mana, tetapi gembala terus berjalan dan terus berjalan sampai menemukannya. Dan yang kedua, wanita tadi dan uang 10 koin perak itu dikatakan dia, saudara baca ayatnya baik-baik kan, dia menyalakan pelita 1, dia menyapu lantainya 2, dia membongkar 3. Alkitab tulis 3 detail dia melakukan dengan gigih sampai ketemu. Apa yang kita pelajari dari sini? Mari kita semua jadi orang Kristen yang punya perseverance tinggi, kegigihan yang tinggi. Katakan amin. Perseverance yang tinggi itu artinya kalau engkau jalan engkau gagal, jangan bilang, oh berarti bukan rencana Tuhan. Bukan saudara. Perseverance itu berarti dia mengumpulkan tenaganya, dia berjalan lagi, coba lagi. Lalu dia gagal lagi, apakah dia bilang ini bukan rencana Tuhan? Bukan, dia gigih, dia kumpulkan kekuatan, dia jalan lagi. Oh, dia jalan lagi dengan apa yang ada. Itu namanya perseverance. Sampai ketemu. Dan hari ini sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan, kalau ada puzzle yang hilang dari saudara, entah itu keluarga, entah itu jodoh, entah itu keuangan, entah itu sakit penyakit, gigih, tekun, pasti engkau ketemu. Pasti ketemu. Asal engkau terus berjalan. Aku pasti bisa menemukannya. Tetap gigih. Tidak ada atlet yang dia latihan hari pertama, kedua, ketiga, lalu dia mungkin kakinya terkilir dan dia tidak sanggup melanjutkan dan dia bilang, oh mungkin rencana Tuhan saya bukan atlet. Tidak ada kan? He keep on.
wake up and doing that again. Dengan apa yang ada, dengan apa yang ada. Tidak usah cari yang tidak ada, yang ada jalankan. Sebuah cerita, saya dan tim dari gereja ini, saudara, 5 tahun yang lalu kita mengumumkan kita akan ke Israel. Dan setiap tahun gagal, tidak ada yang ikut. Ini tahun kelima, dan tahun ini kita jalan 19 orang ke Israel. 5 tahun. Nah, perseverance ini ada sebuah cerita di Israel. Pas mumpung kita mau ke Israel, mungkin ada beberapa yang akan ikut ke Israel. Tahun 1948 setelah Israel menyatakan kemerdekaan untuk pertama kalinya setelah beberapa ribu tahun, setelah 1000 tahun mungkin, dia menyatakan kemerdekaannya bahwa dia adalah negara independen di atas tanah Israel, Bapak Ibu. Kurang lebih 2 bulan kemudian, gak terimalah seluruh negara Arab. Tidak terima semua, karena mereka berasa Palestina kok diambil begitu saja oleh Zionisme atau orang-orang Yahudi. Tidak terima mereka. Dan sebuah artikel menuliskan ada 6.000 tentara Mesir datang ke Tel Aviv dengan consisting of 600 vehicles, dengan 600 kendaraan lapis baja, dengan 7 infanteri batalion dan senjata anti udara, apa itu? Anti aircraft, senjata misail untuk anti pesawat terbang. Lengkap, saya ulangi lagi, 6.000 tentara, 7 infanteri, 600 kendaraan lapis baja menuju Tel Aviv untuk menggagalkan kemerdekaan Israel. Semua jalan dan semua bilang pasti kalah. Pasti habis karena semua tentara sudah kembali, Inggris sudah kembali, semua sudah kembali, mereka pasti kalah. Waktu itu berdirilah seorang bernama saya lupa nama, Leonard, seorang Yahudi. Dia berkata, waktu itu hanya ada 4 buah pesawat, namanya susah ngomongnya, Messerschmitt 108 ini. Pesawatnya kayak gini yang di bawah ini. Pesawatnya jelek banget, buatan Nazi waktu itu, buatan Jerman. Pesawat sudah tua, pesawat jelek yang dipakai hanya untuk pupuk, untuk siram pupuk di atas. Hanya ada sisa 4 pesawat. Dan Leonard mengajak temannya Ezer Weizmann. Itu saudara lihat tuh, dia ketawa-ketawa di situ. Ini saudara lihat nih gambarnya nih, sebelah kanan atas. Dia bilang ini pesawat sangat jelek. Bahkan senapan mesin di sebelah yang dia ada foto itu, ada senapan mesinnya itu. Di dekat kepalanya itu ada senapan mesinnya. Dia bilang, orang ini kok bagaimana buat pesawat, senapan mesinnya ada di tengah-tengah baling-baling. Saudara bayangkan kalau senapan mesin ditembak, kena propellernya cuma 1, ya jebol dong pesawatnya. Dan Leonard bilang, perseverance. Saudara lihat yang di atas, kiri atas. Dia ganti catnya, cat Nazi, dia ganti dengan bintang Daud. Saudara hari ini, kalau kerja susah, bawa salib Kristus. Amin. Gigi, dia dengan 4 pesawat, tidak punya senapan mesin. Katanya pesawat pertama terbang hampir masuk laut. Karena gak bisa dikontrol. Tapi dia putar lagi bersama dengan 3 pesawat menghadapi 6.000 tentara, 600 tank anti baja, ya, dengan misail yang luar biasa begitu. Dia hadapi 4, dia buang saja apa yang dia punya. Dia buang kaleng soda. It's true, dia buang kaleng soda. Dia buang apa saja yang dia bisa buang ke bawah. Dan saudara tahu, pihak musuh beberapa waktu kemudian baru diteliti apa yang terjadi waktu itu. Pada waktu 4 pesawat ini naik dengan bintang Daud, waktu mereka lempar, itu mendadak mereka berkata, suaranya kencang sekali. Mungkin karena pesawatnya rusak kali ya. 4 pesawat suaranya kencang sekali. Dan waktu mereka lempar apa aja, itu pas ada badai dan sebagainya. Jadi menimbulkan ketakutan bagi 6.000 tentara, 600 mobil. Semuanya mundur, saudara. Semuanya mundur. Karena mereka tetap gigih berjalan. Aku cuma punya ini, aku jalan bersama Tuhan.
Saya mau memberikan kekuatan buat jemaat JCC Cijantung. Kalau engkau cuma masih punya tangan untuk berdoa, kaki untuk melangkah mencari kerja, jalan dengan bintang Daud, dengan salib Kristus, you will be success. Pasti engkau menemukannya. Hanya sering kita, rusak Pak, mungkin ini rencana Tuhan. Kebanyakan begitu. Mari punya kegigihan. Amin Bapak Ibu. Bagian terakhir. 3 perumpamaan ini, gembala, wanita, dan seorang bapak. Gembala, saudara lihat baik-baik betapa berhikmatnya Tuhan Yesus. Gembala punya 199 di kanan, 1 yang hilang. Betul ya? Wanita punya 10, 9 di kanan, 1 yang hilang. Bapak punya 2 anak, 1 di kanan, 1 hilang. Di sebelah kiri, semuanya 1. Pertanyaan saya, sudahkah saudara memenangkan 1 jiwa buat Tuhan? 1 saja. 1 saja. Bukankah saudara bisa menambah follower Blackpink? Kenapa tidak bisa menambah 1 jiwa buat kerajaan Tuhan? Just 1. Alkitab gak minta 5, 1. Lalu kita perhatikan kemana Tuhan mengarah. Tuhan itu tidak mengarah ke kanan. Dari 3 perumpamaan tadi, gembala tidak mengarah ke 99, wanita tidak mengarah ke 9, bapak tidak mengarah kepada anak yang di rumah. Semuanya mengarah ke sana. Ke sana. Ke sana. Jadi apa poin terakhir? Kemana arah kita kalau kita hilang? Kemana arah kekristenan? Yang pertama adalah mari kita tetap mencari yang hilang, yang tersesat. Katakan amin. Saya masih ada waktu. Orang ini namanya John Hefner. Saudara bisa lihat di atas. Dia adalah seorang pendeta. Dia ikut kapal Titanic. Pada waktu kapal Titanic tenggelam, sekoci diturunkan. Satu sekoci bisa muat 70 orang. Tetapi pada waktu peringatan pertama dibunyikan oleh kapten kapal Titanic, John, itu sekoci 70 isinya cuma 15 aja. Isinya cuma 20, isinya 10 orang turun semua. Kenapa? Karena yang lain pikir enggak apa-apa, ini kapal aman kok. Jadi mereka enggak turun. Sampai John ini dia bawa anaknya namanya Ani. Dia masuk ke sekoci pertama, dia taruh anaknya yang masih kecil itu. Waktu itu umur 9 tahun, dia taruh di sekoci itu. Lalu dia doa buat anaknya, "Nak, kamu akan baik-baik dan kamu akan selamat. Karena kamu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Sekarang izinkan Bapak mencari yang terhilang." Dia ketok semua pintu. Ini sejarah saudara. Dia ketok semua pintu. Waktu pintu dibukakan, waktu kapal mulai miring. Pertanyaan yang pertama, "Do you know Jesus? Do you know Jesus?" Lalu mereka berkata, "Aku tidak tahu." "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat." Dia berkata satu persatu pintu dia ketok. "Percayalah pada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Trust in Jesus and you will be saved. You will be saved. You will be saved." Dan ratusan orang bisa turun ke sekoci itu karena pendeta John ini. Di tengah-tengah kekalutan kapal, sebuah tulisan dituliskan, "Kami semua bingung." Tetapi ada suara yang berkata, yang terus berteriak di tengah kekacauan, "Believe in Jesus and you will be saved." Percayalah Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan. Ratusan orang itu semua terima Tuhan. John dipanggil Tuhan, meninggal. Dimanapun saudara, mari dukung penginjilan, mari dukung misi gereja. Katakan amin.
Dimanapun saudara lihat di sosmed, ada pendeta A, pendeta B, pendeta yang ganteng, pendeta yang kurus, gemuk, pendeta teologi, semuanya. Dukung mereka semua. Katakan amin. Jangan nyinyir. Karena kita sedang mencari yang hilang. Yang kedua, saudara lihat. Arah kekristenan itu selalu mengarah kepada pertobatan. Mari katakan sama saya, pertobatan. Lihat ya. 1, 2, 3 sebelah kiri ini. Semuanya gembala itu tersesat kan. Dombanya tersesat. Yang kedua dirham yang hilang, salah tempat. Yang terakhir anak yang hilang, salah tempat juga. Tiga-tiganya dalam posisi akhirnya bertobat. Bagaimana kita supaya Tuhan tetap mengarah kepada kita? Supaya kasih karunia-Nya itu tetap mengarah kepada kita dan gereja ini. Hanya ada satu cara. Setiap hari, mari saudara harus berkata, ampuni saya Tuhan. Ini firman jarang dikasih tahu loh. Seringkali saudara bilang, oh saya sudah diselamatkan, saya berhak atas surga. Sombong rohani. Tetapi mari kita supaya Tuhan tetap mengarah kepada kita. Mari kita taruh lutut kita dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Please forgive all my sin. Aku lemah, aku butuh Tuhan. Ingatkah saudara, di sebuah tikungan jalan, ada seorang Kristen, ada seorang Yahudi yang sering ke gereja. Dan dia berkata, oh aku ini adalah pelayan gereja, aku adalah mungkin WL, singer gereja dan sebagainya. Terima kasih. Sementara di tikungan jalan yang dituliskan, ada seorang menundukkan kepala dan berkata, ampuni aku Tuhan, aku ini berdosa. Tuhan tanya kepada murid-muridnya, saya tanya kepada saudara, di antara dua itu mana yang dijawab doanya sama Tuhan? Yang minta ampun. Jadi hari ini supaya kita menerima kasih karunia Tuhan, belajar untuk selalu bertobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, jangan jadi Farisi. Jangan seperti anak sulung itu. Apa-apa diukur sama duit. Papa, aku sudah kerja puluhan tahun, maka aku layak untuk mendapatkan lembu tambun, 1 ekor kambing. Semuanya bicara tentang duit. Tapi Tuhan berbicara tentang bapak dan anak. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Dengan segala hormat, saudara boleh taruh tangan di dada saudara. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Mari ucapkan kata-kata saya. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami mau meninggalkan perbuatan jahat kami dan kembali kepadamu. Mohon kasih karuniamu Tuhan bagiku dan seluruh keluargaku. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.